Perintah Kaisar Naga Chapter 2778-2779. Melihat Chen Ping telah mengambil keputusan, Liu Ruyan tidak mengatakan apa-apa lagi, dia tahu bahwa apa yang diputuskan Chen Ping harus dilakukan. Tuan Chen, kami bertiga pergi bersamamu. Jika ada sesuatu, kami akan menjagamu. Daji dengan cepat mengikuti Chen Ping dan berkata, nyawa dan jiwa ketiganya ada di Chen Ping. Jika Chen Ping mati, maka mereka bertiga bahkan tidak akan berpikir untuk hidup. Mereka akan mati bersama saat itu. Lebih baik pergi dengan Chen Ping, jika Chen Ping dalam bahaya, mereka masih bisa membantu. Chen Ping melirik Daji, dia tahu apa yang mereka pikirkan, jadi dia mengangguk sambil tersenyum, oke, kalian bertiga ikuti aku. Setelah Chen Ping mengikuti Liu Ruyan dan mengucapkan beberapa kata lagi, mereka berpisah. Liu Ruyan dan tetua ketiga membawa Yi He, dan berjalan menuju wilayah Thunder Eagle yang haus darah ke arah yang diarahkan oleh Yi He. Dan Chen Ping membawa ketiga pahlawan pencuri aneh itu jauh ke dalam wilayah Raja Petir yang haus darah. Monster-monster ini sangat sensitif terhadap nafas, jadi Chen Ping mengeluarkan jimat dan memukul tiga monster di tubuh mereka untuk membantu mereka menyembunyikan nafas. Tujuan Chen Ping adalah memetik buah guntur dari langit, jadi sebaiknya tidak ada pertempuran sepanjang jalan, beberapa orang terus bergerak menuju Gua Raja Elang dengan napas rahasia. Setiap kali mereka berjalan dalam jarak tertentu, Chen Ping akan berhenti dan membentuk formasi. Tiga pahlawan pencuri hantu tidak tahu formasi apa yang telah disiapkan Chen Ping meskipun mereka penasaran, mereka tidak berani bertanya. Sepanjang jalan, Chen Ping dan yang lainnya juga bertemu dengan banyak biksu, beberapa di antaranya telah meninggal, dan hanya tersisa tulang di tubuh mereka yang dimakan monster. Ada juga beberapa biksu yang terluka dan tergeletak lemah di bawah pohon. Melihat biksu yang terluka ini, Chen Ping hanya bisa berdoa dalam hati, dan tidak dapat menyelamatkan mereka. Lagi pula, orang-orang itu egois, jika orang-orang ini tidak egois, mereka bisa bersatu, dan mereka tidak akan diburu oleh monster-monster ini. Saat Chen Ping mendekati Gua Raja Elang dengan tiga pahlawan pencuri aneh, sekelompok orang masuk dari sisi lain wilayah Elang Guntur yang haus darah. Orang-orang ini bukan biksu di pesawat. Saya melihat lusinan orang ini, semuanya mengenakan gaun kain abu-abu, dengan kata Ning tersulam di dada gaun itu. Di depan orang-orang ini, seorang pria muda berjubah putih adalah Ning Ken yang telah bertemu dengan Chen Ping, dan di samping Ning Ken adalah ayahnya Ning Kai Chen. Kali ini Ning Kai Chen secara pribadi memimpin tim ke wilayah Raja Guntur haus darah hanya untuk memetik buah guntur langit. Nenek moyang keluarga Ning dibangkitkan, tetapi kekuatannya belum dapat kembali ke kondisi puncak sebelumnya. Kemudian, atas saran Huang Yaoshi, Ning Kai Chen datang untuk memetik buah guntur langit, untuk memulihkan kekuatan nenek moyang mereka dari keluarga Ning. Jika nenek moyang mereka dari keluarga Ning mendapatkan kembali kekuatan mereka, maka status keluarga Ning mereka di seluruh dunia surga akan meningkat pesat. Ayah, ku dengar Raja Elang Petir memiliki kekuatan untuk melintasi alam kesengsaraan, dan kita sama sekali bukan lawan. Dan setelah leluhur bangun, kenapa aku merasa aneh? Dilihat dari kekuatannya, dia tidak lebih kuat dariku. Ada juga wanita bernama Linglong beberapa hari yang lalu yang mengatakan bahwa nenek moyang kita dari keluarga Ning adalah tubuh iblis api. Apakah dia gila? Saya pikir dia terlihat seperti pembudidaya iblis. Ning Ken terus mengomel di telinga Ning Kai Chen. Ning Kai Chen mengerutkan kening, menatap Ning Ken dengan tajam, dan berkata, diam, aku mendengar kamu berbicara buruk tentang leluhur, jadi aku akan memotong lidahmu. Sekarang apakah keluarga Ning kita bisa makmur? Apakah kita bisa maju di dunia surga dan manusia, tergantung pada nenek moyang kita. Ada juga masalah wanita itu mencari leluhur, kamu tidak boleh memberi tahu siapapun. Melihat ayahnya sangat marah, Ning Ken hanya bisa tutup mulut dan berhenti bicara. Melihat keadaan Ning Ken, Ning Kai Chen berkata lagi, saya mendapat kabar bahwa Raja Elang Petir seharusnya pergi ke Kabupaten Jialing, mungkin untuk menghadiri asosiasi apoteker, sekarang adalah waktu yang tepat untuk mencuri buah petir hari itu. Setelah Ning Kai Chen selesai berbicara, dia dengan cepat mendekati Gua Raja Elang bersama semua orang. Saat ini, Chen Ping sudah mendekati Gua Raja Elang dengan tiga pahlawan pencuri aneh. Chen Ping bahkan dapat dengan jelas merasakan kekuatan guntur dan kilat yang kuat di Gua Raja Elang,
yang seharusnya menjadi kekuatan yang dipancarkan oleh pohon guntur hari itu. Kekuatan petir semacam ini bahkan lebih mengerikan daripada bencana guntur yang diderita Chen Ping. Hati Chen Ping sudah ada di tenggorokannya saat ini. Dia hanya berada di peringkat kedua dari batas fusion. Jika dia benar-benar bertemu dengan pria kuat yang telah melewati kesengsaraan, bahkan jika dia mengorbankan semua cara untuk menyelamatkan hidupnya, dia mungkin tidak memiliki kesempatan sedikit pun untuk bertahan hidup. 3 pahlawan pencuri hantu juga memiliki keringat dingin di wajah mereka, mereka juga memahami kengerian Raja Elang Petir. Bahkan elang petir yang haus darah itu sudah cukup untuk berurusan dengan mereka. Chen Ping menarik napas dalam-dalam, melemparkan beberapa mantra penyembunyian lagi, untuk menyembunyikan aura mereka, dan kemudian perlahan mendekati gua Raja Elang. Chen Ping sama sekali tidak tahu bahwa Raja Elang Petir tidak ada di dalam gua. Jika Raja Elang Petir ada di dalam gua, bahkan jika Chen Ping menyembunyikan napasnya, itu tidak akan berguna sama sekali. Biksu penyeberangan kesusahan berbeda dengan beku biasa, selama periode penyeberangan kesusahan, setiap langkah peningkatan sulit, dan sejumlah besar sumber daya harus disiapkan untuk menghadapi sprint terakhir dari periode penyeberangan kesusahan. Tidak ada 1 dari 10 biksu yang dapat berhasil dalam masa kesusahan, dan banyak biksu menghabiskan seluruh hidup mereka, tetapi jatuh dalam masa kesusahan. Namun, setelah melewati masa kesusahan, semua cultivator es akan kembali ke sumber aslinya dan merasakan kekuatan sumbernya, hanya cultivator es yang telah melewati masa kesusahan yang bisa disebut setengah abadi yang sebenarnya. Mereka hanya perlu meningkatkan kekuatan mereka sedikit, menunggu hari ketika mereka akan naik, dan cultivator es di alam ini sama seperti orang biasa. Sama seperti Chen Ping perlahan-lahan mendekati gua Raja Elang dengan 3 pahlawan pencuri aneh, Ning Kaichen juga mendekati gua Raja Elang dengan keluarga Ning. Dan di arah lain, ada beberapa cultivator es yang perlahan mendekat. Lagi pula, Tianlei Guo terlalu menggoda, jadi wajar bagi seseorang untuk mempertaruhkan nyawanya. Beberapa orang mendekati gua Raja Elang pada saat yang sama, dan semua orang menahan napas, menyembunyikan aura mereka secara ekstrim. Namun ketika dia sampai di pintu masuk gua Raja Elang, dia tiba-tiba terpana.